Nah, ini ada sebuah soal tentang suatu sistem yang setimbang, di mana ada sebuah batang dengan berat 300 Newton, lalu ujungnya dihubungkan dengan tali melewati sebuah katrol, lalu di sini ada simpul yang kemudian diberi beban W1. Nah, batang itu tadi juga diberi beban 500 Newton pada jarak 0,7 L dari engsel batang. Nah, yang diminta kepada kita adalah ini katrol, baik. Berapakah besar W1? Nah, baik. Jadi sebenarnya sekali lagi konsep dari suatu sistem yang setimbang itu sederhana, yakni bahwa total gaya baik pada arah sumbu X maupun sumbu Y bernilai 0, dan juga total momen gaya pada sistem tersebut juga 0. Nah, sekarang untuk mencari gaya berat W1, kita akan melihat suatu titik di sini di mana ada tegangan tali yang sebesar gaya W1 dan juga ada suatu tegangan tali di sini. Nah, kalau kita lihat titik ini adalah titik di mana hanya ada 3 buah gaya yang secara sederhana dapat kita selesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Namun, untuk mencari gaya W1, kita butuh nilai tegangan tali T1 yang harus kita cari terlebih dahulu pada batang. Jadi, di sini juga pada batang ada gaya tegangan T, lalu dia juga diberi beban 500 Newton, lalu ada gaya berat batang di tengah-tengah 300 Newton, dan ada gaya engsel, yakni pada arah vertikal dan pada arah horizontal. Nah, ketika kita menganalisa batang, khususnya untuk mencari nilai tegangan tali tadi, maka kita harus memikirkan sebuah titik di mana di sana terdapat gaya yang belum diketahui melewati titik tersebut. Tentu dalam hal ini adalah titik engsel, supaya momen gaya dari gaya-gaya yang belum diketahui itu, ya ini F vertikal dan horizontal, tidak menghasilkan suatu momen gaya. Nah, baik, kita akan gambar kembali supaya lebih mudah dilihatnya. Ini engsel, lalu ada tegangan tali pada sudut 30 derajat. Di sini batang juga punya sudut 30 derajat. Lalu ada gaya berat batang di tengah-tengah 300. Di sini ada gaya kedua 500 Newton. Jadi sekarang kita akan gunakan pusat momen gayanya di engsel. Jadi sigma momen gaya terhadap titik engsel. Yang pertama ada momen gaya dari gaya 300 Newton. Nah, sekarang kita harus pikirkan dahulu jarak-jarak gaya tersebut terhadap engsel. Nah, kalau kita hubungkan engsel ke gaya-gaya tersebut tegak lurus, maka ini adalah jarak dari gaya 300 Newton ke engsel bernilai 0,5 L, karena gaya ini ada di tengah-tengah batang, dikalikan kosinus 30. Lalu gaya yang 500 Newton ini punya jarak 0,7 L dikalikan kosinus 30, karena tadi diberitahukan jaraknya di sini 0,7 L. Nah, jadi ada momen gaya dari 300 dan 500 Newton itu yang besarnya sama dengan positif 300 Newton dikali 0,5 L kosinus 30. Mengapa momen gaya ini positif? Karena begini, kalau kita memikirkan suatu benda yang dikenai gaya dan menghasilkan momen gaya, maka kita coba pikirkan ke arah mana benda atau batang ini akan berputar. Dalam hal ini, akibat gaya 300 dan 500 Newton, batang akan berputar searah jarum jam. Jadi di sini kita menggunakan satu kesepakatan, yakni putaran yang searah kita beri tanda positif. Nah, jadi ada momen dari 300 Newton plus yang dari 500 Newton sebesar 500 dikali 0,7 L dikalikan cos 30. Nah, selain mereka juga ada momen gaya yang timbul dari komponen tegangan tali ini. Sebenarnya kita bisa mencari dengan dua alternatif. Nah, ini yang pertama, yakni kita urai dari komponen vertikal dan horizontalnya. Jadi kedua komponen ini akan menggantikan gaya tegangan tali tadi
dan merekalah yang akan kita pikirkan untuk momen gayanya, namun hati-hati dengan jaraknya. Untuk yang TX, jaraknya ini adalah yang garis vertikal ini yang tegak lurus, di mana nilainya sebesar L dikalikan ini tadi sudutnya 30 derajat, jadi ini juga 30 derajat di sini sin 30. Nah, terus untuk gaya yang TY ini jaraknya berarti L dikali cos 30. Nah, masing-masing TX dan TY untuk TX ini ada sudut 30 derajat juga di sini, berarti TX sama dengan T sin 30 dan yang TY T cos 30. Nah, sekarang pertama, momen gaya dari TX ini akan bernilai positif. Mengapa? Karena ketika TX ini kita putar, maka batang itu akan berputar searah jarum jam dari akibat TX ini. Jadi T sin 30 dikali lengan momennya yakni sebesar L sin 30. Nah, tapi momen gaya yang dari komponen TY itu akan bernilai negatif. Mengapa? Karena kalau kita bayangkan batang itu diputar oleh TY, maka batang itu akan berputar berlawanan jarum jam, di mana kita akan beri tanda momen gayanya negatif, yakni T cos 30 dikali L cos 30. Nah, ini momen gayanya sama dengan 0. Jadi dari perhitungan ini kita akan dapati nanti nilai tegangan talinya sekitar 865,8 Newton. Nah, ini kita baru ketemu tegangan talinya. Kalau kita lihat kembali di sini tegangan tali itu berlanjut hingga ke titik yang ingin kita cari tadi. Nah, sekarang kalau kita gambarkan titik itu, ada tegangan tali, terus ini ada tegangan tali yang lain, kita sebut T1, lalu ada gaya berat W1. Nah, kita butuh sudut-sudut yang ada di belakang gaya-gaya tersebut. Jadi ini ada pertama 127 derajat, lalu ini 90 derajat, dan yang ini sisanya berarti 143 derajat. Baik, kita gambar 127, 143, lalu yang ini 90. Jadi karena titik itu bekerja 3 gaya yang setimbang, maka kita bisa gunakan aturan sinus dalam hal ini, yakni tegangan tali T dibagi sinus sudut yang di belakangnya yaitu 90 sama dengan gaya W1 dibagi sudut yang ada di belakang gaya tersebut, yakni 127, jadi sinus 127 derajat. Nah, dari sini kita bisa dapati W1 yakni T dikali sin 127 derajat kita bagi dengan sinus 90 derajat. Maka nanti berat W1 kita dapati sekitar 692,64 Newton kurang lebih. Nah, sekali lagi untuk menyelesaikan soal-soal kesetimbangan ini kita memang harus banyak sekali berlatih, di mana akan melatih kita untuk mencari titik manakah yang kita gunakan untuk pusat momen gaya, atau ketika hanya ada gaya-gaya yang bekerja pada suatu titik di sini, kita dapat menggunakan aturan sinus seperti ini.